Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya, Ibu Rumsiatin SPD, akan menyampaikan materi MPLS tentang wawasan Wiyata Mandala. Anak-anak semuanya, mohon untuk menyimak dan memahami. Kita masuk ke pengertian apa itu wawasan Wiyata Mandala. Wawasan artinya memandang. Wiyata berarti pelajaran atau pendidikan. Mandala artinya bulatan, lingkaran, atau daerah. Sedangkan Wiyata Mandala berarti lingkungan pendidikan. Dari kata-kata itu dapat disimpulkan pengertian wawasan Wiyata Mandala adalah cara pandang kalangan pendidikan pada umumnya dan perangkat atau warga sekolah pada khususnya tentang keberadaan sekolah sebagai pengemban tugas pendidikan di tengah lingkungan masyarakat yang membutuhkan pendidikan. Maka dari itu, sekolah sebagai sarana pendidikan harus memenuhi pertama, sarana dan prasarana yang cukup dan baik. Dua, tenaga edukatif yang berpribadi teladan, terampil, dan berwawasan luas. Yang ketiga, lingkungan sekolah aman, bersih, tertib, indah, dan sejuk. Yang keempat, sekolah harus ada tumbuh partisipasi, kerjasama, dan dukungan dari lingkungan sekitar. Kelima, adanya timbal balik yang harmonis antara orang tua dengan sekolah. Keenam, terciptanya disiplin para warga sekolah untuk mentaati tata tertib yang ada di sekolah. Ketujuh, adanya hubungan keluarga para warga sekolah yang akrab dan harmonis. Yang terakhir, tumbuhnya semangat peserta didik untuk maju, bekerja, dan belajar yang keras. Anak-anakku semuanya, sekolah sebagai lingkungan pendidikan itu memiliki tiga hal. Yang pertama, mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan proses pendidikan. Kedua, sekolah sebagai pusat pendidikan lahir, tumbuh, dan berkembang dari dan untuk masyarakat. Yang ketiga, sekolah berperan penting sebagai pengemban misi pendidikan. Sedangkan kalian, anak-anak sebagai siswa, juga harus memiliki kesadaran bahwa kalian sebagai peserta didik atau siswa harus memiliki peran serta di dalam proses belajar mengajar. Apa peran serta kalian dalam proses belajar mengajar? Yang pertama, bagaimana peran serta kalian sesudah memiliki ruang kelas untuk belajar? Tentunya, ruang kelas adalah merupakan bagian dari tempat untuk kalian belajar. Yang kedua, kalian harus bisa menunjukkan hal-hal yang harus kalian lakukan bahwa kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan belajar. Dan yang ketiga, hal apa saja yang dapat kalian lakukan untuk menunjukkan peran aktifnya di dalam proses belajar mengajar. Itu hal yang sangat penting selama kalian menjadi peserta didik supaya kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan membuahkan hasil yang maksimal bagi kalian secara pribadi. Anak-anakku semuanya, wawasan Wiyata Mandala
di sebuah sekolah akan bisa terlaksana manakala didukung oleh beberapa faktor. Antara lain, faktor yang mendukung terlaksananya wawasan Wiyata Mandala adalah 1. Tata tertib. Sekolah mesti memiliki tata tertib. Yang kedua, kepala sekolah. Karena kepala sekolah adalah pengendali dan penanggung jawab seluruh kebijakan di sekolah. Yang ketiga, peserta didik. Tentunya peserta didik yang mampu bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua ketentuan-ketentuan yang tertuang di dalam tata tertib. Yang keempat adalah guru. Guru selain bertugas untuk mengajar, juga memberikan didikan serta melatih keterampilan untuk kalian sebagai siswa. Pendukung yang kelima adalah karyawan, yang mana karyawan ini harus ada di sebuah sekolah karena juga melayani kita semuanya. Yang terakhir adalah sarana dan prasarana, karena sarana dan prasarana sekolah ini sebagai penunjang utama proses belajar mengajar. Anak-anakku yang tercinta, kalian harus tahu, sekolah Kristen ini, di SMP Kristen ini, punya impian, punya cita-cita yang dituangkan di dalam visi SMP Kristen Adipala. Visinya berbunyi demikian: terbentuknya generasi beriman, unggul, mandiri, dan santun. Inilah cita-cita dari sekolah, sehingga kalian selama belajar di sini nanti keluarnya dari sini diharapkan bisa beriman, unggul, mandiri, dan santun. Yang terakhir dalam materi wawasan Wiyata Mandala adalah tentang sarana dan prasarana sekolah, yang nanti kalian semua juga akan bisa menyimak melalui tayangan-tayangan yang ditampilkan di dalam video. Yang perlu kalian ketahui adalah pengertiannya. Sarana itu berbeda dengan prasarana. Pengertian sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Dan ini lebih pada benda yang bisa bergerak, bisa dipindah-pindah. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Dan ini lebih pada benda yang tidak bergerak. Contohnya gedung, itu tidak bisa bergerak. Sedangkan kalian belajar tanpa di dalam gedung itu bisa. Yaitu di luar, di alam bebas, itu kan bisa belajar. Ini contohnya anak. Mudah-mudahan dari materi wawasan Wiyata Mandala yang sangat singkat ini, anak-anakku semua bisa memahami dan nanti bisa menyelesaikan tugas yang sudah disampaikan melalui LK atau pertanyaan-pertanyaan, dan silakan anak-anakku nanti untuk mengumpulkan tugas-tugasnya sesuai waktu yang sudah ditentukan. Selanjutnya, anak-anak, marilah kita sekarang mengenali lingkungan sekolah ini. Terima kasih.